Misteri setan budek menjadi salah satu cerita turun-temurun di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di dekat dengan perlintasan kereta api. Pasalnya, banyak cerita yang berkembang di masyarakat jika kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api, kebanyakan korbannya tuh nggak bisa mendengar suara dari warga sekitar yang sudah memperingatinya. Padahal, katanya warga di sana tuh udah pada meneriaki dan mengklaksonnya berkali-kali. Kira-kira bagaimana ya kisah urban legend ini? Hai Sourcers, selamat datang di channel Klik Source. Kali ini kita berada di segmen LMD, Lorong Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri dan bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Di episode kali ini kita akan membahas tentang misteri setan budek di perlintasan kereta api. Menurut beberapa sumber yang Minsource dapat nih, kisah setan budek ini mulai berkembang atau dikenal luas saat tragedi kecelakaan kereta api Bintaro pada tahun 1987. Banyaknya korban jiwa yang berjatuhan membuat warga sekitar kerap mengaku dihantui atau ditampakkan para korban kecelakaan itu. Salah satunya ya setan budek ini. Nah, kisah yang cukup terkenal ini terjadi pada tahun 2013 lalu. Saat itu ada seorang pria yang berasal dari Jawa Tengah yang baru saja merantau ke Jakarta. Ketika ingin menyeberangi rel, pria itu tertabrak kereta. Padahal orang-orang di sana sudah memperingatinya dengan cara meneriaki dan mengklakson kendaraannya. Namun naas, korban katanya tetap berjalan ke rel sebelum akhirnya tertabrak kereta. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, setan budek ini membuat kita seolah-olah menjadi tuli sesaat. Sementara itu, menurut informasi yang Minsource himpun dari goodnewsfromindonesia.id, dikatakan bila setan budek ini mengganggu orang-orang yang hendak melintasi rel kereta dalam keadaan setengah sadar, kerap melamun, ataupun pikirannya nggak terlalu fokus. Menurut seorang anak indigo, Furi Harun, setan budek ini kebanyakan berpenampilan sebagai laki-laki dengan badan pendek sekitar 140 cm, agak gemuk dan berkepala botak. Dia mengganggu dengan cara menutup kedua telinga korbannya. Furi juga menambahkan ada dua cara agar pengendara yang hendak melintas di rel kereta api tidak diganggu setan budek. Pertama, pastikan untuk selalu membaca doa. Dan kedua, jangan sampai melamun dan harus memfokuskan pikiran. Selain di Jakarta, rupanya mitos tentang setan budek ini juga sempat viral di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi, ada salah satu jalur di Jogja yang katanya dibangun pada tahun 1872. Tepat di atas tanah makam dan pohon beringin besar. Konon, karena pemotongan pohon beringin tersebut menjadi penyebab lintasan kereta api ini sering memakan korban jiwa. Menurut warga lokal, selain setan budek, di perlintasan itu juga sering muncul perempuan dengan gaun yang meminta tumpangan kepada pengendara yang melintas di malam hari. Lebih horornya lagi nih, Sourcers, juga ada penampakan arwah-arwah tumbal yang muncul dengan wujud-wujud manusia, namun tidak utuh anggota tubuhnya. Arwah-arwah itu juga kerap berteriak meminta tolong kepada pengendara yang melintas. Gak heran kalau perlintasan kereta api di Yogyakarta ini sering terjadi kecelakaan yang tidak normal dan kasus bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta yang sedang melintas. Oke Sourcers, nyata atau tidaknya setan budek ini sudah sepatutnya kita harus berhati-hati dalam berkendara. Fokuskan pikiran ketika di jalan dan jangan lupa untuk meminta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah bahasan LMD Lorong Misteri Dunia episode Mitos Setan Budek. Jika Sourcers punya pendapat atau pandangan yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan share kalau kalian suka video ini. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.